Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai sistem informasi bisnis. Kelompok kami terdiri dari EKM Puspita, NPM 2004, 2010007, Ririn Putri Anggraini, NPM 204, 2010016, Octavia Pramastasari, NPM 2004, 2010060, Alifah Rizky Fianti, 2004, 2010201, Farida Nur Aziza, NPM 204, 2010235. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Sistem Informasi Bisnis atau SIB adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Tujuan dari SIP yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga produk jasa dan produk. Kemudian juga menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Contoh sistem informasi bisnis yang pertama, sistem referensi pesawat terbang pada biro perjalanan. Yang kedua, sistem transaksi kredit. Yang ketiga, sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Yang keempat, sistem pembuatan SIM di kepolisian. Selanjutnya, sistem akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, ethical and social issues in information system. Memahami etika dan isu sosial yang berhubungan dengan sistem. Yang pertama, model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik. Model ini berguna untuk mengidentifikasi moral utama, dimensi masyarakat, informasi yang melintasi berbagai tingkat tindakan individu, sosial, dan politik. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek riak mengangkat isu-isu etika, sosial, dan politik baru. Isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral, yaitu hak informasi dan kewajiban, hak milik dan kewajiban, kualitas sistem, kualitas hidup, akuntabilitas, dan kontrol. Berikut 4 tren teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan etika, yaitu yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali atau lebih setiap 18 bulan. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Yang keempat, kemajuan jaringan dan internet. 2 dimensi moral dalam sistem informasi. Informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu, organisasi, dan negara. Contohnya Direktif Eropa pada perlindungan data. Kekayaan. Kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dilindungi oleh berbagai perlindungan dalam 3 tradisi sah yang berbeda, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. IT, infrastruktur, and emerging technologies. Definisi. Infrastruktur teknologi. Hal yang membantu manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Dalam proses penyebaran informasi, teknologi informasi didukung oleh suatu infrastruktur yang dinamakan infrastruktur teknologi informasi. Emerging teknologi. Teknologi pengembangan. Artinya mengembangkan teknologi yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih bermanfaat. Biasanya berupa robotics, nanotech, dan terapi gen. Komponen infrastruktur teknologi informasi. Platform peranti keras komputer, meliputi PC desktop, notebook, komputer server, dan smartphone.
Platform sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan lunak, serta sebagai diamond untuk program komputer, manajemen, dan penyimpanan data. Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur data organisasi, sehingga data tersebut dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Platform jaringan. Platform jaringan komunikasi data dan telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, dan layanan nirkabel. Berikutnya ada komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada platform peranti lunak komputer, yaitu melalui perangkat lunak data dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis organisasi. Berikutnya ada platform internet. Platform internet ini harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh dan perangkat keras serta lunak untuk mendukung website milik perusahaan. Berikutnya ada layanan dan konsultasi integrasi sistem. Perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih fokus terhadap bisnis utamanya. Kemudian ada 6 tema utama dalam evaluasi platform peranti lunak kontemporer. Yang pertama ada Linux dan peranti lunak open source. Kemudian ada Java. Kemudian ada peranti lunak perusahaan. Kemudian ada layanan web dan arsitektur yang berorientasi layanan. Lalu ada outsourcing peranti lunak. Kemudian ada mashup dan aplikasi peranti lunak berbasis web. Berikutnya e-commerce, digital markets, dan digital goods. E-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Menurut Loudon di tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Kemudian ada digital markets. Digital markets adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan juga relevan. Yang terakhir ada digital goods, yaitu produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui internet. Contohnya yaitu video dan musik. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. 2, business to consumer. 3, consumer to consumer. 4, consumer to business. 5, business to administration. 6, consumer to administration. Manfaat e-commerce. 1, memudahkan kegiatan jual beli. 2, memangkas biaya pemasaran. 3, memudahkan dalam berkomunikasi dengan produsen dan konsumen. 4, dapat menjangkau target market yang lebih luas. 5, dapat membandingkan dan memilih produk yang akan dibeli dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.